Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairan khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam wa ushribat ma'na dhamir tsani fa uribat fil hani bil alhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala dhatil mukammalati wa rahmatil munazzalati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa pengajian online Nashaikhul Ibad, pertemuan yang ketiga kalinya, mudah-mudahan masih bisa istiqomah sampai pada akhir kitab pengajian, mudah-mudahan selesai. Dan dalam tinjauan kritikan daripada para pemirsa di rumah, yang pertama ada yang mengkritik jangan sambil merokok. Minta maaf para jamaah, merokok dikasih bagi saya. Nanti kalau tidak merokok malah tidak bisa ngegas. Yang kedua, apalagi malam hari. Sudah capek di pagi hari, malam hari, harusnya sore hari. Sudah mengantuk, maka ditambah rokok sebagai senjata untuk menyemangati dalam pengajian. Mudah-mudahan tidak menjadikan sebuah alasan atau sebuah gangguan dalam niat kita bersama. Yang terpenting mengaji. Paham, tidak paham, yang penting ngaji. Iso, ora iso, sementing ngaji. Karena kita memang lebih baik mengaji. Dipaksakan harus mengaji. Pak insyaallah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya bacakan saja makalah yang mana pertemuan ketiga ini kita sudah bahas. Dari sebelumnya saya terangkan, mungkin pertemuan kali ini agak sedikit banyak nanti menyangkut pendapat-pendapat dari kalangan-kalangan yang mana agak sedikit orientalis atau yang sifatnya dari kubu seberang. Saya akan tetap angkat di dalam penjelasan untuk menerangkan isi yang ada dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fal maqalatus tsaniyah. Qala an-nabiyyu, qala berkata siapa, bersabda siapa Nabi alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kamu semuanya duduk bersama ulama, duduk dengan para ulama. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya al-amilina, yaitu orang-orang yang selalu mengamalkan. Orang-orang yang selalu mengamalkan perintah-perintah Allah yang jelas. Wastima kalam. Wastima
wastima kalamil hukama, dan juga mendengar ucapan-ucapan hukama. Hukama itu ahli hikmah. Ay al-alimina bidzatillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang alim dengan zat Allah Ta'ala. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang senantiasa selalu tepat, selalu benar dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Lah, ahli hukama itu ya orang yang alim terhadap zat Allah Ta'ala dan selalu senantiasa tepat ucapan dan perilaku itu sangat dijaga betul, karena ahli hukama atau ahli hikmah itu asarnya pada akhlak secara keseluruhan. Maka untuk menjaga tingkah laku yang baik itu ahli hukama itu luar biasa. Fa inna Allah ta'ala yuhyiyal qalbal maita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya hikmah. Maksudnya al-ilmin nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Cahaya hati itu yang mati dihidupkan dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah itu ada, maksudnya artinya ilmu yang bisa bermanfaat. Kama yuhyiyal ardhul maita bima'il matar, sebagaimana bumi yang mati, ya, sebagaimana menghidupkan bumi yang mati bima'il matar, itu dengan air hujan. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat At-Tabrani an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah, dari riwayat yang lain, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kamu semuanya bersama orang kubara, orang-orang pembesar, wasailul ulama, dan bertanyalah kamu semuanya kepada ulama, wa khalitul hukama, dan bergaulah kamu dengan para ahli hikmah. Jadi kita disuruh, di dalam riwayat lain lebih jelas, kita disuruh duduk bersama kubara, kita disuruh bertanya bersama ulama, kita disuruh berkumpul atau berhubungan dengan para ahli hikmah. Wa fi riwayatin, dan ada riwayat yang lain, jalisul ulama, ya, duduk dengan ulama, wa sahibul hukama, dan bersahabat dengan hukama.
para ahli hikmah, wa khalitul kubara, dan bercampur atau berhubungan, bukan berhubungan badan ya, maksudnya menjalin hubungan al-kubara dengan para pembesar. Maksudnya fa innal ulama, di dalam ulama ini terbagi, ada yang disebut ulama, ada yang disebut hukama, dan ada juga yang disebut dengan kubara. Fa innal ulama thalathatu aqsamin. Ada 3 ulama terbagi. Yang pertama tadi ahkam, yaitu ulama bi ahkamillah. Ya. Ulama bi ahkamillahi ta'ala, ulama yang dengan memahami hukum-hukum Allah Ta'ala. Wahum ashabul fatwah, mereka mempunyai hak untuk berfatwa. Jadi orang yang ahli di dalam hukum-hukum Allah, ulama itu ya yang berhak untuk berfatwa disebut dengan ulama. Wal ulama'u bidzatillahi faqat wa humul hukama. Dan ulama yang alim, nah, ulama itu memang ya dari alama, dari kata alama, alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Sama alama dengan ulama, jamaknya alima dari ulama itu jamak. Jamak dari kata alim. Pembagian yang kedua, ulama yang mengerti tentang zat Allah saja. Wahumul hukama, dan disebut sebagai hukama. Hukama itu sendiri fafi mata mudakhalatihim tahdzibun, dan di dalam pergaulan dengan mereka ya itu akan tahdzibun li akhlak, akan menghasilkan mempercantik akhlak kita. Li'annahum asyraqat, karena bercahaya qulubuhum, hati-hati mereka, bi ma'rifatillah, dengan makrifat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita selalu berhubungan dengan para ahli hukama, Pak insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan berupa akhlak yang bagus. Kenapa? Karena di hati mereka asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, karena di hati mereka itu terdapat makrifat Allah, hatinya bercahaya. Wa asraqat asraruhum, dan bercahaya pula ruh-ruh mereka bi anwari jalalillah, dengan cahaya-cahaya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu ahli hikmah. Jadi kategori dalam kitab ini yang pertama ulama
ahli hukum, yang kedua ulama ahli hikmah. Dan yang ketiga, wal ulama'u bil qismaini wa hum al kubara. Jadi dua ulama yang mempunyai hukum dan mempunyai hikmah. Ulama yang mempunyai hukum, mempunyai pengetahuan tentang hukum, ahli di bidang hukum-hukum Islam, syariat, dan ahli di bidang hikmah, mereka disebut dengan kubara. Kubara itu membidangi di dua ilmu. Ilmu tentang hukum-hukum Allah dan ilmu tentang sir Allah yang biasa kita sebut dengan ma'rifatullah. Fa inna mukhalitata ahlullah, karena kita bertemu dan bercampur ahlillahi dengan ahli Allah, itu tuksibu ahwalan saniyatan, akan menghasilkan atau bernilai dalam sikap-sikap yang mulia. Sikap kita nanti akan menjadi mulia kalau kita ada perhatian atau diperhatikan daripada para kubarok atau para ulama yang sifatnya mengetahui ilmu hukum dan ilmu hikmah. Kita mendapatkan perhatian, maka dengan tidak secara langsung ahwalan saniyan, kita akan mendapatkan sikap-sikap yang lebih baik, lebih cantik, lebih bagus. Wan naf'u bil lahdi fauqan naf'u bil lafdi. Mendapatkan manfaat dengan perhatian itu fauqan naf'i bil lafzi, di atas mendapatkan manfaat dengan ucapan. Maksudnya apa? Perhatian ulama itu lebih baik daripada kita hanya dapat tausiahnya. Lebih baik kita langsung bisa bertemu sehingga mendapatkan perhatian secara khusus dengan ulama, sehingga apa? Sehingga mendapatkan apa? Akhwalan saniyan tadi diantaranya. Akhwalan saniyatan tadi mendapatkan hal yang sikap-sikap yang terpuji, sikap-sikap yang baik. Kalau kata orang, kalau kita berkumpul dengan tukang besi, maka bau kita pasti bau besi. Kalau kita kumpul dengan orang pembuat parfum, ya pasti kita akan tercium bau kita, bau wangi. Kalau kita kumpul dengan para ulama, apalagi kubarok, yang mana ahli hukum dan ahli hikmah, Masya Allah, ahwalan saniyatan, pasti kita akan mendapatkannya. Jadi di sini dijelaskan jelas, kita harus menghormati dan kalau bisa kita bisa bertemu secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan ulama, anjurannya begitu. Tidak hanya sekedar mendengar ceramah-ceramah yang biasanya saat ini ceramahnya ramai di online, biasa-biasa di online, di YouTube, di Google, di Facebook, di TikTok, banyak terjadi. Sekarang orang untuk belajar hanya lewat
tontonan, mendengar, tidak bisa wajhun biwajhin, secara tatap muka. Sekarang susah sekarang. Orang lebih dimanjakan pada mengaji secara online. Ya kayak seperti ini. Saya manjakan pemirsa untuk mengaji bersama secara online. Faman nafa'aka lahduhu, faman nafa'aka lahduhu, nafa'aka lafduhu. Barang siapa yang bisa memanfaatkan, memberi manfaat, pasti memberi manfaat. Perhatian daripada ulama itu akan memberi manfaat kepadamu. Begitu juga ya, ucapannya akan memberi manfaat. Ucapannya saja bisa memberi manfaat, apalagi kamu mendapatkan perhatiannya. Artinya apa? Semuanya bermanfaat, tetapi manfaat yang lebih itu yaitu lahduhu, perhatian ulama itu sendiri. Fauqa lafdu, fauqon naf'i bil lafdi. Fauqon naf'i bil lafdi. Ya, fauqon naf'i bil lafdi. Di atas daripada kita mendapatkan manfaat dari ucapannya. Artinya kita disuruh untuk menjumpai secara langsung kalau mengaji. Kalau secara online kita nggak ketemu secara langsung. Lebih baik bertemu secara langsung, melihat kepribadiannya. Bahkan kalau perlu nyantri dengannya, Masya Allah. Itu lebih diutamakan. Waman la fala, dan sebaliknya. Ya. Jadi saat ini saya terangkan sekali lagi, ulama, kategori ulama menjadi sebuah fenomena yang baru. Istilah ulama yang sangat drastis turun secara degradasi istilah ulama itu sendiri. Banyak saat ini orang mengaku ulama, dirinya bukan orang lain yang menunjuk atau yang memberi kata ulama. Merasa alim, merasa luar biasa. Hal ini yang menjadikan faktor utama, padahal ulama itu sendiri merupakan hal yang sangat sulit. Di antara innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, ulama itu pasti akan menjaga betul perintah-perintah Allah dan melanggar pelanggaran-pelanggaran atau larangan-larangan Allah pasti akan dijauhi. Tapi anehnya saat ini banyak ulama yang model bicaranya menyakitkan bagi yang lainnya. Sering terjadi. Bahkan mengkafirkan, bahkan memusyrikkan. Sedikit hafal Al-Quran, sedikit hafal hadis, gampang menghina, mencaci, dan bahkan mengkafirkan, dan bahkan membuat hati orang terluka. Maka saya ingat apa? Ingat daripada syair Mbah Gus Dur. Syair Mbah Gus Dur itu bagus sekali. Ada dua syair yang mana menjadikan kita jadi berpikir saat ini kok ya terjadi apa yang disyairkan oleh beliaunya sangat banyak sekali. Saya bunyikan dan saya nyanyikan sedikit supaya saya juga nggak ngantuk.
sekalian saya ngerokok. Duh kala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko kur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafire dewe dadi gateke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akale. Makna dari syair itu sebenarnya sangat luar biasa, menyinggung keadaan-keadaan yang sekarang sangat kritis. Orang sangat mudah menghina satu dengan yang lain, bahkan mengkafirkan, memusyrik. Padahal perintah Allah jelas. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Janganlah kamu memanggil dengan sebutan yang di luar iman. Kafir, musyrik, munafik. Bisa jadi itu kembali pada diri kita. Maka kita harus hati-hati di dalam bersikap. Berahwal saniyah. Maka perlu hikmah. Tidak hanya sekedar syariat belaka, tetapi kita perlu mengaji juga namanya hikmah, atau di dalam tataran ilmunya disebut dengan tasawuf. Kata ulama ini memang menjadi penurunan kata yang sangat drastis. Orang alim dengan ulama bahkan dibedakan. Bahwasanya ulama secara bahasa Arab ya jamak dari kata alim. Nah, alim ini sendiri ada kata allamah. Kalau allamah sifatnya sudah pakar, sudah ahli khusus di bidangnya. Nah, hal-hal ini disalahi makna di dalam kata ulama itu sendiri. Gampang sekali menyebut dia ulama. Padahal ulama itu harus dilihat dari sisi zahir dan batin. Lah kalau zahirnya itu selalu menyakiti secara akhlak kepada orang lain dari ucapan, dari tindakan, dari perkataan, sikap, dan seterusnya. Ya pasti itu jauh dari gambaran daripada ulama. Katakanlah kalau memang itu benar ulama, pasti ulamanya pasti kurang berkah.
Kurang berkah apa? Karena tidak teraplikasi pada dirinya. Ya jelas Allah menunjuk ulama di dalam Al-Quran terdapat dalam 2 surat. Itu menunjukkan bahwasanya ulama yang pertama dalam surat Al-Fatir yang saya sebutkan tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, orang yang sangat takut kepada Allah itu adalah ulama. Dari hamba-hamba Allah itu ulama. Ayat yang sebelumnya juga dijelaskan wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Sebelumnya dijelaskan baik dari manusia, binatang-binatang yang melata, atau binatang ternak yang bermacam-macam warnanya. Terus dikecualikan lagi yang paling takut dari mulai manusia, binatang, semuanya itu hamba Allah. Yang paling takut kepada Allah itu ulama. Artinya apa? Lah apa tataran itu sudah menjadi sebuah justifikasi ulama? Oh dia ulama. Enggak semudah itu. Dan ulama, istilah ulama juga terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197. Ayat 190. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Artinya ini ulama disebut, kata-kata ulama ini juga disebut bagi non-muslim. Saat itu Israel. Berarti ulama ini kalau dimaknai ulamanya Bani Israel, kiainya Bani Israel. Yang menjadi sebuah bukti bahwasanya kenabian itu sudah diakui di antaranya ulamanya Bani Israel, kenabian daripada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sendiri tidak merupakan nabi yang hanya diakui oleh ulama atau daripada kalangan orang Islam itu sendiri, tetapi di luar Islam, yang mana mereka menyangkalnya. Jadi ulama ini sangat tinggi. Sangat tinggi apa? Sangat tinggi di dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Sangat menjaga betul. Dan sekarang lebih aneh lagi istilah, ada ulama yang mengatakan aliran as-salaf, bahwasanya ulama salaf itu ulama yang hebat, ulama yang dekat dengan Rasulullah, ulama di kalangan daripada tabi'in. Karena makna as-salaf dimakna at-taqaddum, yang berarti yang terdahulu. Tetapi dimaknai sekarang, ada yang Wahabi menamakan dirinya artinya ulama salaf. Sehingga kumpulannya namanya kumpulan salaf. Kumpulan salaf bukan diidentikan atau disandarkan kepada as-salafus saleh atau ulama-ulama yang pada masa dahulu, tetapi dipakai nama sebagai ulamanya mereka. Ya, ulama yang sekarang istilahnya disebut dengan ulama kholaf, ulama yang hidup pada masa zaman sekarang, modern, tetapi mereka menamakan dirinya salaf. Kita golongan salaf.
Ya, ini yang jadi harus hati-hati. Jadi istilah salaf sekarang sudah menyerba, disalahgunakan. Maka sangat disayangkan kalau kita keliru di dalam memahami kata ulama salaf itu sendiri. Harusnya mulia, tetapi sekarang diselewengkan. Maka para pemirsa hati-hati, ada golongan daripada golongan salaf yang mengatakan dirinya salaf. Hati-hati, bukan bermakna as-salafus salih, yang bermakna ulama-ulama yang dekat dengan masa sahabat, yaitu para tabi'in. Tetapi ulama-ulama sekarang yang mengaku sebagai salaf, golongan salaf. Tentang ulama sendiri banyak dalilnya. Kita untuk memuliakan ulama. Bukan hanya sekedar, ya minta maaf yang sekarang lagi ribut, viral, ya lagi-lagi Habib. Habib dengan ulama, ya jelas ulama. Habib gak ulama, melebihi daripada ulama. Lah, Masya Allah. Jelas di perintah Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu darajat. Perintah-perintah yang ada di hadis diriwayatkan Abu Dawud. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Bahkan kunna aliman. Jadilah kamu orang yang alim. Itu diutamakan. Bahkan ada hadis lagi. Apa bunyinya? Yuzanu yaumal qiyamah. Midatul ulama bidamis syuhada. Artinya zaman akhir nanti ulama, tinta ulama itu disamakan dengan darahnya para syuhada. Bahkan ada juga riwayat Al-Bukhari bahwasanya darah matinya sebuah kabilah itu lebih ringan daripada matinya orang alim. Limauti qabilatin aisaru min mauti alimin. Jadi matinya satu kabilah itu lebih ringan daripada matinya seorang alim. Maka timbangan-timbangan itu sudah menunjukkan beratnya ulama, derajatnya ulama. Bahkan aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad, sudah jelas dari HR Delami bahwasanya derajat yang dekat dengan kenabian itu ya orang yang berilmu dengan orang yang jihad fisabilillah. Tetapi ada yang lagi viral bahwasanya ulama itu derajatnya rendah, lebih tinggi daripada Habib yang bodoh. Ini yang lagi viral ini. Roma Irama lagi bertengkar dengan Masya Allah. Maka naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Ya, kalau memang benar-benar dzurriyyah Rasulullah kita sangat muliakan. Karena dzurriyyah Rasulullah memang kita hanya sekedar dihormati Rasulullah sallallahu. Yang jadi masalah benar tidakkah? Wallahu a'lam. Jadi sebelum selesai saya bacakan sampai selesai satu makalah, ada sebuah athar. Sebuah athar mana tadi? Ya Allah. Wakana ini. Wakana Syahruwardi yatufu fi ba'dil masjidil hifah bimina. Ada seorang sahabat namanya Syahruwardi yang lagi tawaf
di Masjid Hifah yang berada di Mina. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang bertawaf di Masjid Hifah. Yatasawwaful wujuh. Kemudian dia mencari-cari wajah. Wajah siapa enggak tahu yang dicarinya, wajah. Fakila, kemudian ada yang menegur, fakila lahu fihi. Ada yang menegur dengan si siapa namanya? Sahrawardi ini, ada yang menegur. Fakola, kemudian kamu apa yang kamu cari, katanya. Kemudian Sahrawardi ini menjawab setelah ditegur salah seseorang, innalillah ibadan idza innalillah, sesungguhnya Allah, ibadan, ada seorang hamba, idza nadharu, ketika melihat, ila syafsin, pada seseorang, ketika ada orang melihat, seseorang melihat, ada seorang hamba yang melihat seseorang itu, ya. Pak sabuhu, mereka akan memberi sa'adatan, sebuah kebahagiaan. Jadi kalau ada orang dia melihat seseorang itu, ada seorang hamba, jikalau dia melihat seseorang itu kayak mendapat keberkahan, aksabuhu sa'adatan, kayak ada kebahagiaan gitu. Jadi kemudian dia bilang, fa'ana atlubu dzalik, saya ingin mencari yang demikian, saya ingin bertemu dengannya, saya ingin mencari yang demikian itu. Kayaknya ada yang wajahnya itu memberikan kebahagiaan, membuat keberkahan. Kalau dia memandang orang itu mendapatkan keberkahan dari hamba yang memandang orang. Maka saya ingin mencari hamba yang bisa memandang, yang membuat kita bahagia, kita mendapat keberkahan daripada wajahnya yang dipandangkan pada seseorang. Maka saya ingin dipandang, ceritanya begitu. Saya ingin mendapat keberkahan dengan dipandangnya. Gitu loh. Maksudnya bana atlubu dzalik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih jelas lagi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ada suatu zaman nanti para umatku lari semuanya dari ulama dan fuqaha. Jadi ya Allah, fayabtaliyahumullahu, mereka akan mendapatkan musibah. Musibah apa yang didapatkan mereka? Bitalasati baliyatin, dengan 3 bencana, dia akan mendapatkan 3 bencana. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalatati, ya, dengan 3 baliyat, dengan 3 bencana. Bencana apa? Ketika nanti kita menghindar lari dari para ulama, itu bencana apa yang kita dapatkan? Awwalaha yarfa'ullahul baraka min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Kita kerja tetapi kita enggak berkah.
Jadi yang kita cari rezeki banyak yang tidak berkah. Kenapa? Karena kita lari dari ulama. Sehingga kita apa? Gampang menghalalkan apa yang tidak kita harus dapatkan. Yang tidak haknya. Kita sering mengambil kesempatan yang mana kesempatan itu hak orang lain. Sehingga orang lain itu menjadi sangat kecewa, sangat sakit hati. Atau bahkan harta bendanya. Ya kita nggak secara terasa karena kita jauh dari ulama, lari dari ulama. Wastani yang kedua apa? Yusallituhu wa ta'ala alaihim sultanan doliman. Akan diberikan apa? Penguasa sultan yang dolim, yaitu penguasa yang dolim akan diberi sultan yang dolim. Jadi akan diberikan sultan yang dolim, penguasa yang dolim. Yang ketiga, yakhrujuna minat dunya bi ghairi iman. Mereka semua keluar minat dunya dari dunya bi ghairi iman, tanpa iman. Maka musibah ini jangan sampai terjadi. Hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai kita jauh menjauhi ulama, apalagi memusuhi, apalagi membenci ulama. Na'udzubillah min dzalik. Maka pesan Rasulullah, jikalau banyak umat di akhir zaman nanti ada yang menjauhi ulama, jauh lari dari ulama, bahkan banyak yang mencaci ulama, maka ada 3 musibah yang akan kita terima. Yang pertama, diangkat keberkahannya dari usahanya. Yang kedua, yaitu diberi apa tadi? Pemimpin yang dolim. Yang ketiga, kita akan apa? Mati dalam keadaan tidak iman, artinya kufur. Maka kita harus jaga hati-hati. Kita harus jaga. Dalam satu makalah sudah terbaca. Sekarang saya tinggal memaknai secara bebas. Yang mana makna ini mudah-mudahan membuat lebih jelas daripada keterangan-keterangan sebelumnya. Ulama itu terbagi menjadi 3. Sesuai dengan buku Knowing and Doing the Will of God, saya baca karangan dari orang yang berasal dari Kanada, pastor, dan buku ini menjadi buku yang sangat terkenal, bahkan diterjemahkan dalam 40 bahasa kalau tidak salah, 40 bahasa. Ya. Jadi buku ini sangat terkenal, bisa dicari bukunya. Di internet juga boleh dicari. The Experiencing God, Knowing and Doing. Apa yang ada di pesan di situ. Dan di situ ditulis oleh Henry T. Blackaby. Henry T. Blackaby ini seorang pastor yang sangat terkenal pula, yang pernah saya ceritakan. Dan bukunya selain itu juga buku-buku yang lainnya tentang buku-buku tentang spiritual. Bahkan mendapatkan medali ya, di dalam beberapa bukunya yang diterbitkan.
Di antara ada yang lain DSP singkat DBD dan sebagainya. Saya menceritakan di dalam isi buku, kok iya hampir bahkan sama dengan yang diceritakan dalam kitab Nasoihul Ibad. Di antaranya salah satu yaitu pembagian daripada ulama. Blekebi membagi ulama sendiri menjadi 3 juga. Di antara dari definisi yang pertama bi'ahkamillahi ta'ala. Yang tadi. Dia mengatakan di dalamnya hearing the responding God's voice. Kita harus mendengar dan respon pada suara-suara Tuhan. Yang mana for the obedience and willingness to take risk in the following God's leading. Kita harus taat dan patuh apa kehendak dan siap menerima risiko. Apa yang diperintahkan Allah kita selalu anggap baik. Kita tidak boleh tidak mendengar. Yang artinya apa? Seorang ulama itu harus benar-benar menjaga hukum-hukum Islam kalau memang dia alim di bidang bi'ahkamillahi ta'ala. Hukum-hukum Islam ini pasti akan dijaga dengan seksama, tidak malah melanggar atas ucapannya yang sudah diucapkan dengan kalam-kalamullah yang dia sudah ketahui. Hadis-hadis Rasulullah sudah dia ketahui tetapi dilanggarnya. Maka kategori ini tidak bisa dikatakan abdun atau hamba yang yakhsyallah, yang takut dengan Allah, tidak bisa dikatakan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga dan bahkan gampang melanggar perintah-perintah Allah, baik yang kecil atau yang besar. Maka di tataran ini hearing and responding to God's voice ini sangat betul sekali. Penjagaan terhadap firman-firman Allah dikawal betul. Nah, yang kategori kedua tadi al-ulama bidatillah atau hukama. Dia menjelaskan hukama di dalam tataran Blekebi. God is actively working in the world. Sebenarnya Tuhan itu secara aktif keberadaannya ada di dunia ini, menjalankan apa yang ada di dunia ini. Ya, distance and passive to be open His guidance and direction. Jarak Allah dengan seorang hamba itu tidak ada jarak, tidak ada jarak sama. Not distant. Jadi tidak ada jarak dan bahkan Allah lebih banyak berbuat pada kita. Passive being. It's not passive being too. Tetapi Allah ini aktif memberi banyak hal. To open His guidance and direction. Yang sehingga kalau orang bisa mengerti akan keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, Dzatullah, ya pastinya guidance pasti akan datang. Ma'rifatullah akan datang. The direction of the Allah akan datang. Artinya apa? Di sini kita mengambil intisari yang baik, bahwasanya Allah itu lebih dekat. Tidak ada jarak dengan kita. Bahkan dengan urat nadi, urat leher lebih dekat letaknya. Nah, kalau sudah kondisinya semacam ini, sudah mengerti betul posisinya, dan kemudian sudah menjalankan beberapa pengalaman di experience itself. Tetapi ingat, orang Kristen kata kuncinya
sayangnya nggak mengenal la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Cuma sayangnya nggak ada syahadat saja. Tetapi dalam kepercayaan spiritualnya sudah hampir mirip keberadaannya dengan spiritual yang ada di ajaran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Saya itu lebih dekat daripada urat leher, artinya Allah itu lebih dekat. Maka kita, apa yang kita lakukan, Allah mengetahuinya semuanya. Maka diri kita, kalau seakan-akan kita melihat Allah atau Allah melihat kita, bisa menjalankan, pasti tidak ada kemaksiatan di dalam diri kita. Masalahnya saya sendiri, mohon maaf para pemirsa, maka kita harus selalu minta kepada Allah untuk selalu taqarrub ilallah. Kita dikasih nafsu oleh Allah, kebimbangan untuk beriman secara mantap kepada Allah. Ini kita ujiannya sangat besar. Sangat besar. Sehingga kita sering terlena, sering terlelap pada keberadaan duniawi yang sangat gemerlap. Kita buta, kita sudah lupa zikir kepada Allah, kita lupa untuk selalu mengagungkan kata Allah, sehingga kita jauh dan seakan-akan kita ini hidup hanya, ya seakan-akan kita hidup ini bukan untuk Allah, bahkan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Padahal hakikatnya kita hidup itu hanya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka kita harus jaga niat kita. Jangan sampai niat salah. Walaupun nantinya hati-hatilah dari mulai awal kita kerja, ya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai lupa niat. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Dan penjelasan Al-Kubara saya ambil dari beberapa penjelasan daripada Blackaby tadi, Henry T. Blackaby. Ada kata-kata, God invite us to participate to work. Jadi Allah mengundang kita untuk berpartisipasi secara dua hal. Apa? Collaborate with Him and His work. Apa? Developing deep relationship with God and deep relationship with their daily life. Jadi dua hal ini harus terjaga. Pekerjaan yang Allah kerjakan harus kita ikut andil untuk menjalin hubungan kita baik dengan dirinya atau dengan makhluk, dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Ya kehidupan yang sifatnya Allah, ya pasti datillah kita harus mengerti betul keberadaan Allah itu sendiri. Yang kedua tentang makhluknya. Makhluknya yang sifatnya sifat syariat. Al-Qubara. Dan bahkan dia menjelaskan kita harus percaya utuh kepada Allah. Walaupun itu buruk sekalipun. We must trust. Kita harus benar-benar percaya bahwasanya janjinya pun akan terpenuhi. Itu fulfill of promise. Janjinya akan terpenuhi pada saat yang sangat indah, the perfect times. Jadi Blackaby ini orang yang pastor tapi pemikirannya hampir kalau saya baca beberapa kitab diantaranya kitab Hikam, ya hampir sama di dalam hal penjelasan bagaimana dia dekat dengan Allah, menjelaskannya. Nah kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam kan mengkritiknya seorang hamba yang jauh dengan Allah itu di makalah ke-13 kan
dengan modal pertanyaan bahkan. Kaifa yushkikul qalb warul akwan tabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati bisa bercahaya sedangkan cerminannya itu hanya pada muntabi'ah, pada duniawi. Keberadaan wadahnya itu mikirnya itu duniawi terus. Gimana hati bisa bercahaya? Maka di dalam ilmu hikmah ini kita selalu untuk berpikir lebih dalam daripada dunia ini. Dunia ini harusnya kita pikirkan, ya Allah itu sendiri. Kalau tanpa Allah, ya nggak ada dunia ini. Tetapi kita sering lupa melihat suatu keindahan yang ada di dunia, lupa. Kenapa? Karena kita terlampau mengagumi dunia, tidak mengagumi Sang Pencipta. Hati kita tertutup sehingga ya nggak pernah bercahaya. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwatihi. Bagaimana kamu bisa menuju Allah, yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwati, padahal dirimu masih terbelenggu syahwat. Ya, diri kita ini masih terbelenggu syahwat. Kita selalu zikir Allah, 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 beribadah, sholat, puasa. Tetapi syahwat masih dibiarkan saja. Syahwat-syahwat yang sifatnya membuat maldorot buat kita. Mengurangi daripada ibadah-ibadah kita sehingga ibadah kita habis, tidak ada nilai dan nominalnya di mata Allah. Karena terlampau banyak syahwat. Terbelenggu oleh syahwat. Mana bisa kita menuju Allah? Yarhalu ilallah. Rihlatul lillah. Menuju kepada Allah. Mana bisa? Maka kayak saya sendiri ini sangat susah. Masih terbelenggu syahwat. Maka untuk kata ulama itu sangat, jangan mudah memberi kata ulama. Susah. Tidak hanya sekedar berilmu secara lugatan. Tidak hanya sekedar itu, tetapi harus mampu bil ahwal wal bil af'al, secara tindakan, secara sikap harus bisa. Kalau nggak bisa sesuai dengan ilmunya, ya sama dengan tong kosong berbunyi nyaring. Tong itu nyaring bunyinya, pinter kalau berteori. Ya kayak saya ini, pinter gayanya sok-sokan, tapi susah, memang susah. Saya kadang itu minder apa? Minder kalau saya membaca kitab hikam itu sangat lebih minder. Makanya pengalaman-pengalaman orang barat, pastor tentang spiritual juga luar biasa. Saya baca, Masya Allah. Hal-hal inilah yang jadi masalah buat kita. Jadi kayak ngulitin diri kita kalau kita belajar ilmu hikmah. Am kaifa yatma'u ayyadkhula khadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Bagaimana kita, keberadaan kita masih mau masuk ke hadirat Allah, menginginkan kehadirat Allah, sedangkan diri kita belum suci. Belum suci dari apa? Dari janabati ghafalatihi, yaitu hadas besar, bukan hadas besar, dosa-dosa besar dari kelalaian kita. Kayak seakan-akan dihidupkan dengan mandi jenabat. Tetapi itu dimaksudkan kelalaian-kelalaian yang sangat besar, kita masih banyak belum mensucikan kelalaian-kelalaian itu. Nah, ulama apa iya? Gampang menyebut ulama. Apa iya dia nggak lalai, dia minta maaf, sholat selalu tepat waktu, tidak bahkan qadha, atau bahkan minta maaf nih, sholatnya malas-malasan, atau zakat
apakah sudah tepat? Banyak hal yang perlu dinilai di dalam sikap dan afal. Tidak hanya sekedar akwal, tidak hanya sekedar teori. Kalau teori banyak ulama nanti, ya, para penceramah bisa disebut sebagai ulama nanti, ya. Jadi hal-hal kayak gini, hal-hal yang sangat sensitif. Terakhir, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Bagaimana mereka pengen mengharapkan, pengen paham tentang rahasia-rahasia yang terjadi, rahasia-rahasia Allah, pengen mendapatkan sir Allah, wa walam yatub min hafawati. Sedangkan mereka tidak pernah tobat dari kesalahan-kesalahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia seorang nabi, dia seorang rasul yang maksum, yang terbebas dari dosa. Tetapi Nabi sebelum tidur selalu istighfar 100 kali. Astagfirullah. Bukan berarti Nabi banyak dosa. Terus bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu istighfar sebelum tidur 100 kali? Para jamaah, para pemirsa, maka hendaknya kita banyak istighfar. Kenapa? Siapa tahu daqaiqal asror kita diberi hudan petunjuk oleh Allah sehingga kita ditakdirkan oleh Allah sebagai salah satu kekasih Allah. Walaupun tidak nampak secara zahir, maka banyak-banyaklah istighfar. Manfaat istighfar luar biasa. Apa ya repot kita istighfar di saat kita mau tidur? Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Maka lam yatub min abawatihi. Tidak bertobat terhadap kesalahan-kesalahan. Artinya di sini menandakan hamba itu sikap perbuatan hamba yang dinilai bukan pada ucapan seorang hamba yang ucapan seorang hamba hanya sebuah teori. Yang teori itu tidak ada guna dan daya dan upaya orang alim karena dalil-dalil dan bahkan hafid Al-Quran, bahkan pinter hadisnya, hafal, watok hafal. Ya, tetapi yang jadi nilai dan standar daripada semuanya yaitu akwalun wa standar daripada perbuatan dan sikap yang mana para pemirsa yang budiman, saya juga sangat mengantuk. Tadi itu mau tidur sebenarnya saya itu, tapi saya ingat, aduh hari ini harus online. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bisa melanjutkan di waktu lain. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan selalu mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mendengarkan pemirsa sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau memang ada hal yang kurang tepat, bisa jadi itu karena memang sendiri dan karena wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.